Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi terkait tentang konsep berpikir sejarah. Yang kali ini materinya itu akan membahas seputar bagaimana cara konsep berpikir. Di dalam sejarah tentu tidak akan terlepas dari tiga unsur penting. Yang pertama yaitu adalah manusia, ruang, dan waktu. Ketiga unsur inilah yang nantinya itu akan menjelaskan bagaimana suatu peristiwa sejarah itu dapat terjadi di dalam panggung sejarah. Yang pertama yaitu adalah manusia, unsur manusia. Apapun yang dilakukan manusia, itulah yang akan kita pelajari di dalam sejarah atau peristiwa sejarah. Yang berikutnya yaitu adalah selain konsep manusia, kita akan membahas konsep ruang. Ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang benar ada dan nyata, bahwa di dalam panggung sejarah itu menceritakan bagaimana kegiatan manusia tersebut dilakukan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah konsep yang ketiga, yaitu adalah konsep waktu dalam sejarah yang digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Konsep waktu ini dalam sejarah digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Konsep waktu di dalam sejarah itu terbagi menjadi tiga. Proses keberlangsungan dalam suatu waktu dalam batasan tertentu, kemudian kesatuan kelangsungan dalam waktu. Nah, yang terbagi di dalam ketiga ini adalah mulai dari waktu masa lampau, sekarang, dan yang akan datang, atau past, present, dan future. Selanjutnya, di dalam peristiwa sejarah, kita akan membahas konsep berpikir sejarah. Yang pertama yaitu adalah konsep berpikir diakronik. Konsep berpikir diakronik itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melampaui, dan kronos artinya waktu, yang artinya bahwa peristiwa sejarah yang menggunakan konsep berpikir diakronik ini adalah peristiwa yang melampaui waktu atau melintasi waktu. Contoh yaitu adalah peristiwa Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Selanjutnya ada konsep berpikir sinkronik. Secara etimologis, sinkronik diartikan dalam bahasa Yunani yaitu adalah sin artinya dengan, kronos artinya waktu, yang artinya bahwa peristiwa sejarah dalam konsep berpikir ini dikatakan bahwa konsep berpikir yang menggunakan peristiwa yang terjadi dengan waktu yang terbatas, seperti itu. Contohnya yaitu adalah kehidupan ekonomi pada masa pendudukan Jepang, atau contoh lainnya bisa kita contohkan yaitu adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi, ada kedua konsep berpikir di dalam sejarah itu kita bisa bedakan bahwa perbedaan antara konsep berpikir sinkronik dan diakronik itu terletak pada yang pertama, sinkronik. Sinkronik ini merupakan peristiwa yang fokus kepada aspek pola-pola, gejala, karakter. Sedangkan diakronik yaitu adalah fokusnya itu pada waktu dan periode. Yang pada intinya, jika konsep berpikir sinkronik ini merupakan konsep berpikir yang sifatnya meluas berdasarkan ruang namun terbatas pada waktu. Dan biasanya konsep berpikir sinkronis ini itu merupakan konsep berpikir yang meluas namun dalam berdimensi ruang, dan biasanya itu digunakan dalam ilmu seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Lain halnya dengan diakronik. Diakronik ini adalah sebuah peristiwa atau konsep berpikir sejarah yang sifatnya memanjang berdasar waktu namun terbatas dalam ruang. Yang membedakannya bahwa konsep berpikir diakronik ini hanya digunakan dalam ilmu sejarah. Sekian.